Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita, Kami Podcast. Channel yang memberitahukan tentang podcast-podcast motivasi-motivasi dari anak-anak muda. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial dari mana, Mas? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya, beliau ini adalah bisa dibilang teman saya waktu dulu di MA. Kita akan cari tahu nih, kenapa sih dari MA dulu di mana Mas? Kita Mas MA-nya Mas? Kita dulu MA di MA Al-Fatah Maus. Di daerah mana itu Mas? Di daerah Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, kenapa kok bisa nih dia dari Cilacap, MA-nya di Cilacap, tapi kok sekarang kuliah kerja tuh di kota, dan bahkan sebelum di Cilacap itu beliau ini adalah orang yang lahirnya itu di mana Mas? Pekalongan. Pemalang. Oh, Pemalang. Comal ya? Comal. Comal bukan comel. Betul. Comal. Nah, itu. Kenapa sih? Apa motivasinya Mas? Siapa Mas namanya? Perkenalan dulu. Baik. Terima kasih Mas Sidki waktunya. Perkenalkan, saya Faisal Hidayatur Rahman dari Bekasi. Tadi pertanyaan Mas Sidki, kenapa? Ya, kenapa dari mana namanya? Comal kok mau di jauh-jauh ke Cilacap gitu? Oke. Jadi ini bagaimana perjalanan saya dulu ketika sebelum saya mondok. Itu sebenarnya saya ketika dulu SD udah memiliki keinginan buat ke pondok. Tapi karena belum ada keputusan dari saya mau kemana, jadi saya masih labil. Kemudian kakak saya, Mas Naufal, itu alhamdulillah beliau juga lulusan dari Al-Fatah Maus. Nah, mungkin dari situ saya jadi termotivasi bagaimana kemudian peningkatan dari segi duniawi ataupun ukhrawi ataupun segi ibadah seperti itu. Beliau memiliki peningkatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Makanya saya termotivasi untuk pesantren di MA Al-Fatah Maus. Just info aja ya nih, kita sebenarnya nih kakak kita berdua ini sekelas, plot twistnya itu sekelas, dan itu pun baru tahu waktu kita di pondok ya Mas ya. Betul. Baru kita sekelas masuk MA, saya masuk MA itu baru tahu. Kalau saya di Maus itu dari MTS, tapi kalau Mas Faisal ini dari MA, jadi baru kenalnya itu pas kelas 10 ya. 10. Dan kelas 10 ini Mas Faisal ini masuk pondok langsung jurusan tahfidz. Nah, apa sih motivasinya Mas Faisal ini masuk jurusan tahfidz itu kenapa? Ya, motivasi saya sebenarnya sebelum saya masuk pondok ini saya tuh termotivasi dari SD ya, Mas Iki. Jadi dari SD itu saya ingin sekali masuk pondok. Tapi qadarullah ketika lulus SD itu orang tua saya memiliki target. Ketika nanti nilai saya dulu kan pakainya NIM ya. Nah, NIM, pakai NIM. Ketika nilai saya itu di atas 2,5, itu kan dulu maksimal NIM-nya kan 3 ya. Nah, 30. Nah, itu orang tua saya ketika 2,5 ke atas itu mau disekolahkan di SMP favorit. Nah, setelah itu qadarullah kok saya nilainya di atas itu. Nah, makanya kemudian saya sudah memiliki tekad buat masuk pondok. Saya udah masuk pondok aja gitu. Tapi kata bapak saya, udah ini sayang kalau misalnya nggak dimanfaatin gitu kan. Kemudian masuk ke SMP. Nah, setelah SMP ini saya udah kekeh mau masuk ke pondok. Nah, setelah itu akhirnya gimana pun nilai saya bilang sama bapak saya, Pak, pokoknya berapapun nilai saya masuk ke pondok. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk pondok. Kemudian kenapa saya memilih ke tahfidz? Nah, sebenarnya untuk dalam pemikiran saya ketika saya lulus SMP itu, dalam pemikiran saya duniawi itu gampang didapat, mudah sekali didapat. Namun kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran itu tidak didapatkan ketika setelah pendidikan. Saya sudah memikirkan itu setelah lulus SMP. Pada saat SMP. Nah, kemudian saya memutuskan untuk masuk ke tahfidz walaupun ada sedikit
perdebatan antara saya dan juga bapak saya, kenapa kok nggak masuk reguler saja, IPA saja, seperti itu. Itu motivasinya. Dan plot twist-nya juga nih, Mas Faisal ini punya kembaran. Kembarannya cuman kenapa nih? Saya juga masih bingung kenapa nggak diajak ke sini nih. So kalau misalkan kita ajak ke sini kan bisa lebih menarik ya, karena kita bisa mengetahui dari dua sisi. Nah, Mas Faisal ini di MAOS itu di Cilacap di Pondok itu ngambil jurusan tahfidz dan bukan IPA, bukan IPS, bukan umum. Tapi ketika apa namanya Mas kuliah ya? Kuliah. Ketika kuliah itu justru mengambilnya jurusannya IT. Itu kenapa? Dan apakah Mas Faisal ini kan kalau di pondok itu biasanya ada pengabdian ya Mas ya? Betul. Itu gimana cara menyeimbangkan semuanya itu Mas? Oke, jadi kenapa saya masuk ke dunia IT? Sebenarnya ketika ini sedikit cerita lagi, ketika saya ingin kuliah dan mengambil jurusan IT, sampai saat itu juga masih ada perdebatan dengan bapak saya. Kenapa kok dulu nggak ngikutin bapak aja, ngikut IPA kayak gitu kan? Kemudian saya bilang, Pak, ini tuh udah ditakdirkan kayak gitu. Ini tuh udah ada jalannya. Nanti juga insya Allah pasti bisa kok gitu. Dan akhirnya saya nekat untuk mengambil jurusan IT karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya, saya agak berpikir luas dikit waktu itu. Jadi ketika saya melihat bagaimana perkembangan teknologi sekarang, globalisasi sekarang yang semakin pesat, saya mengambil kesempatan itu untuk mengambil jurusan IT. Nah, makanya pada saat kuliah saya mengambil jurusan sistem informasi. Tapi kayaknya kalau yang saya tahu dari biografinya Mas Faisal ini bukan hanya IT doang Mas, ada lagi yang lain juga ya. Betul. Jadi dalam satu jenjang pendidikan ini beliau ini mengambil dua kali apa? Dua degree bahasanya Mas ya, double degree. Nah, satunya lagi itu apa Mas? Satu lagi itu jurusan komunikasi penyiaran Islam, KPI. Oh, KPI. Ya, di mana itu? Itu di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah di Cilengsi. Cilengsi, Bogor. Bogor. Oh. Terus bagaimana cara menyeimbangkan pengabdiannya itu, Mas? Oh, iya. Jadi bagaimana saya mengatur waktu itu, alhamdulillah ya. Sebenarnya menurut orang itu susah ketika menjalankan. Namun ketika dijalankan dengan izin Allah, dengan yakin bahwasanya kita bisa, apa saja yang menjadi permasalahan itu bakal jadi suatu motivasi untuk bergerak gitu. Nah, untuk menyeimbangkan itu saya memilih untuk bagaimana sih, yang mana dulu sih prioritasnya seperti itu. Ketika yang menjadi prioritas saya pada saat itu adalah jam untuk mengajar, untuk mengabdi, maka saya lebih memprioritaskan untuk mengajar terlebih dahulu. Kemudian ketika jadwal pagi kok ada jadwal kuliah, maka kewajiban saya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, saya harus belajar terlebih dahulu. Nah, makanya saya membagi waktu bagaimana waktu itu dalam satu hari terbagi antara di kuliah di jurusan IT di hari Senin sampai dengan Jumat pagi, kemudian sorenya saya mengajar, kemudian di hari Jumat dan Sabtu saya bisa kuliah seperti itu. Di prodi yang berbeda kayak gitu. Yang tadi yang KPI itu. Betul. Berarti yang KPI itu online ya Mas ya? Online dia. Oh. Terus untuk biaya gimana itu Mas? Kan biasanya orang ngerantau pengabdi kan. Ya. Itu terkendala di biaya itu gimana? Betul sekali. Nah, alhamdulillah qadarullah ya, Allah memudahkan jalan kami. Jadi untuk pendidikan atau sebagai saya seorang mahasiswa di jurusan IT, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full. Jadi saya tidak perlu membayar SPP atau bulanan. Kemudian juga untuk wisuda saya alhamdulillah sudah free gitu. Jadi alhamdulillah untuk di satu universitas yang ada di Bekasi itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa. Kemudian paling PR saya adalah di KPI ini, di STAI ini, dan alhamdulillah di situ juga saya mendapat keringanan untuk biayanya. Tapi juga di samping itu karena saya ada pengabdian, istilahnya ada bisyarah yang bisa saya sisihkan untuk membayar STAI itu. Di STAI. Seperti itu.
Berarti untuk biaya insya Allah aman ya. Terus Insya Allah. gimana nih kalau yang saya tahu kan Mas Faisal ini hidup itu banyak banget godaannya, baik di godaan ketaatan maupun lain-lain itu kan. Nah, yang saya tahu juga nih Mas Faisal itu banyak bergabung di komunitas dan organisasi-organisasi seperti BEM, terus kemudian organisasi yang kita ini nih, kami Indonesia ini kan. Ya. Terus banyak lagi organisasi kampus lainnya kan. Itu gimana itu Mas? Mengatur waktunya dan lain-lain itu gimana? Ya, alhamdulillah bagaimana saya bersosial dengan orang-orang di sekitar gitu. Alhamdulillah saya orangnya nggak gampang terbawa ya, nggak gampang terbawa arus. Makanya alhamdulillah prinsip yang sudah saya pegang di pondok sebelumnya, yaitu dimanapun saya berada, maka peganglah Al-Quran. Jadi ketika dimanapun saya berada, komunitas manapun yang saya ikutin, dan apapun acara yang bisa diselenggarakan, dilancarkan, itu alhamdulillah saya bisa mengikutinya tanpa terbawa arus gitu. Kan kalau di sekarang ini kan mungkin di kota lebih banyak orang-orang nakal, berandal seperti itu ya. Nah, alhamdulillah saya nggak terbawa, mungkin juga minum-minum ataupun rokok seperti itu. Alhamdulillah saya nggak terbawa sih. Nah, yang saya tahu kan biasanya kalau di organisasi dan komunitas-komunitas itu sistemnya amal soleh ya Mas ya. Kita ya nggak mendapatkan duit paten kayak kerja gitu enggak kan? Iya. Nah, itu gimana Mas kalau dari pandangan Mas Faisal sendiri terhadap komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi itu? Kenapa Mas Faisal masih mau tetap berada di dalamnya itu? Oh iya, betul Mas Sidki. Jadi setiap komunitas yang menyelenggarakan acara itu belum tentu kita mendapatkan benefitnya, belum tentu kita mendapatkan seperti uang kayak gitu. Nah, tapi dari sisi itu saya belajar apa sih yang saya butuhin dari bergabung di komunitas itu. Ketika saya bergabung di komunitas itu membutuhkan sebuah keahlian ataupun pelatihan, maka setiap acara itu yang saya ambil adalah pengalamannya. Nah, pengalaman yang paling berharga itu ya ketika saya ikut dalam sebuah acara, kemudian bergabung menjadi panitia, dan meskipun tidak diberikan sebuah feedback seperti misalnya kamu sudah jadi panitia, kamu dapat amplop ya kayak gitu. Saya alhamdulillah nggak terpaku sama itu, karena yang saya inginkan itu, yang saya ikut dalam sebuah komunitas itu adalah pengalamannya. Berarti selain pengalaman juga biasanya kalau di komunitas-komunitas gitu kan dapat relasi banyak juga ya Mas ya. Betul. Nah terus juga dari sisi lain, apa motivasi Mas Faisal tetap kekeh di dalam komunitas ini? Padahal tidak dibayar, akan tetapi cuman bahasanya apa ya? Berjuang tanpa pamrih gitu lah. Betul. Itu apa ya motivasinya? Motivasi saya kenapa kok bisa masih istiqomah di komunitas anak muda Islam ini, tentunya khususnya ya, itu karena yang pertama saya itu teringat dengan hadis dalil, yaitu khairun nas anfa'um linnas. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya visi dan misi dari komunitas anak muda Islam ini itu searah dengan dalil tersebut. Makanya alhamdulillah saya masih istiqomah di komunitas anak muda Islam atau kami ini. Anfa'um linnas ya. Betul. Bermanfaat untuk manusia semua ya. Betul. Jadi gitu teman-teman, kita di sini juga ya tidak memiliki gaji tetap dan bahkan tidak digaji ya Mas ya. Betul. Kita benar-benar pure amal soleh. Jadi kalau misalkan ada pun tambahan bonus dan lain-lain itu datangnya dari Allah ya Mas ya. Betul sekali. Itu datang dari Allah. Sekalipun ada donatur misalkan nih teman-teman atau enggak, siapalah mungkin punya kenalan, punya lain, punya kelebihan uang atau kelebihan modal, bisa diserahkan kepada kita. Insya Allah
kita mempergunakannya bukan cuma untuk yang foya-foya ya Mas ya, tapi kita juga bisa mengalokasikan untuk bantuan kepalestinaan, kemanusiaan, baik itu kemanusiaan dunia maupun kemanusiaan di Indonesia sendiri. Kita ada namanya organisasi ya Mas ya, organisasi yang itu menyatakan untuk membantu kerelawanan manusia. Ya, bahkan kita juga bekerja sama juga sama apa namanya ya? Apa sih namanya itu Mas? Organisasi apa yang biasa kita ikutin? AWG. AWG itu yang kemanusiaan tadi ya. Terus apa lagi ya? Terus ada juga di Mina ya, Mina kantor berita internasional ya. Terus juga ada MySI itu Maimunah Center. Dia sama-sama kayak AWG, Action Working Group, yang dia bekerja di bagian kalau Maimunah Center relawan untuk ibu dan anak ya. Betul. Yang saat ini sedang proses ingin membangun untuk rumah sakit Indonesia ibu dan anak di Palestina Gaza. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut berdonasi, silahkan bisa di bawah ini, kirim transfer di bawah ini. Nanti kita salurkan dengan benar-benar ya Mas ya, bukan yang cuman iming-iming doang ya. Bahkan kita salurkan itu 100%. Insya Allah ya. Mungkin gitu aja ya Mas ya. Untuk biografi dari Mas Faisal sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan itu dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.